Salam, salam, saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada, kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah virus kebencian. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, saudaraku terkasih, belakangan ini manusia digegerkan dengan virus yang sangat mematikan, yaitu virus corona. Sudah berjalan 1 tahun lebih, ya, mau memasuki tahun kedua. Saudaraku, ya, yang mematikan tubuh, ya memang virus corona. Tetapi manusia harusnya lebih takut pada virus yang bisa mematikan jiwa. Ya, sekali lagi virus corona mematikan tubuh. Tetapi harusnya kita lebih takut jika jiwa kita yang mati. Ya, Alkitab mencatat salah satu virus yang membawa kebinasaan jiwa, yaitu yang disebut dengan kebencian. Waduh, kebencian, saudara. Ya, ternyata kebencian merupakan sebuah virus. Ya, mengapa kebencian itu disebut virus yang mematikan jiwa? Yang pertama, orang yang menyimpan kebencian disebut pendusta, dan pendusta tidak mengasihi Allah. Bang, masa sih bang? Iya. Coba lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bayangkan ya, saudara yang dilihatnya tidak dikasihi, jadi tidak mungkin mengasihi Allah. Jelas sekali ayat ini berkata demikian. Ya, jadi mengasihi Allah harus ditunjukkan lewat mengasihi sesama. Wow, mantap tuh ya. Mengasihi Allah harus ditunjukkan lewat mengasihi sesama. Ya, bagus. Ya, tolong dicatat dan diterapkan. Nah, yang kedua, orang yang membenci sesamanya disebut pembunuh manusia, dan pembunuh manusia tidak memiliki hak surga. Ya, masa sih bang begitu? Ya, coba lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bayangkan ya, saudaraku terkasih. Apa hukuman bagi pembenci sesama yang disebut sebagai pendusta dan pembunuh? Kita bisa lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21, ya, ayatnya yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow, ya, pembunuh dan pendusta dibakar di neraka. Tentunya kita semua tidak mau masuk neraka. Jadi janganlah menjadi pembunuh dan pendusta. Nah, saudaraku terkasih, apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan diri kita dari virus kebencian ini? Coba kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah
demikian. Nah, saudaraku terkasih, coba juga lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berat bukan? Oh enggak bang, enteng, cuman masalah mengampuni. Ya, kita lakukan. Ya, ampuni. Kalau ada yang bilang berat, coba sekali ampunin orang. Nanti saudara akan terbiasa mengampuni kesalahan orang. Agar apa? Agar Bapa berkenan kepada kita. Ya. Dan berapa kali sih bang? Ya, mengampuni orang lain yang bersalah itu seharusnya udah berbuat salah, salah lagi, dan orangnya berganti-ganti pula bang. Saudaraku terkasih, coba saudara lihat rujukan di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bayangkan, bahasanya itu agak susah dimengerti. Karena kalau dibilang sampai 7 kali, tidak demikian. Tetapi sampai 70 kali 7 kali. Bagaimana tuh bahasanya? 70 kali 7 kali. Apakah 70 kali 7? Atau 70 kali dikalikan 7 sampai 70 kali. Berarti tidak ada batasannya engkau mengampuni. Nah, saudaraku, berarti keinginan membalas kebencian dengan kebencian adalah keinginan daging. Dan keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah yang adalah kasih. Jadi kita nggak boleh ya namanya membenci bahkan membalas dendam. Ya, karena itu adalah keinginan daging. Coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, jadi saudaraku terkasih, jangan tunda-tunda dalam menyembuhkan virus kebencian lewat pengampunan. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri dan bisa setiap saat tanpa pemberitahuan. Itulah renungan singkat kita kali ini. Jangan lupa ya, hancurkan virus kebencian di dalam diri saudara lewat pengampunan. Ampuni setiap orang-orang yang bersalah pada kita. Tidak ada batasan untuk mengampuni. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Tolong Tuhan berikan hati kami bijaksana untuk selalu mengasihi dan mengampuni setiap orang-orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, bila mana saudara merasa diberkati dengan video-video di channel FM TV, maka saudara bisa bagikan kepada kerabat dan orang-orang terdekat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.